Halo teman semua, selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga baik-baik aja dan tetap sehat dan tetap bahagia di hari ini, hari Ahad 15 Juni 2025. Sebagaimana saya sampaikan tadi di TikTok Live, kalau teman-teman sempat gabung ya. Jadi kan saya mengalami hal yang nggak mengenakan lah pada pagi hari tadi, ya kan. Ya nggak perlu juga saya ceritain lah ya, karena tadi TikTok Live kan sudah. Intinya gini teman-teman ya, saya lupa di dalam ijazah hidup tenang versi 2025 yang pernah kita bahas, ada satu yang ketinggalan saya bahas. Apa itu? Jadi gini, kunci hidup tenang di kapanpun itu adalah jangan kita terlalu memusatkan energi dan diri kita kepada sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Jangan teman-teman, karena sesuatu yang memang di luar jangkauan atau di luar karena sesuatu yang berada di luar dari jangkauan kontrol kita itu memang ditakdirkan untuk berada di luar kontrol kita sampai tiba waktunya kita bisa mengendalikan itu. Tapi kalaupun bukan jatahnya kita untuk mengendalikan sesuatu yang di luar kontrol kita, itu ya apa boleh buat. Lebih baik fokus kepada hal yang bisa kita perbuat, fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Itu aja sih sebenarnya. Terlihat sederhana, klise memang, tapi gak semua orang bisa ngejalanin. Kenapa? Karena memang ruang lingkup kita, harus kita akui, telah membentuk diri kita untuk jadi berfokus kepada hal-hal yang berada di luar kontrol, kepada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ya, contoh aja, kita hidup di tahun 2025 sekarang. Tapi kita sudah membayangkan hidup di tahun 2026, 2027, 2030, 2040 dan seterusnya, mungkin sampai tahun 3000 barangkali. Padahal kita belum hidup di tahun-tahun itu kan. Jadi ya, fokuslah kepada kehidupan di masa sekarang. Urusan masa depan memang itu harus direncanakan dari sekarang memang. Tapi kembali lagi, pakemnya kan manusia berencana, Allah yang berkehendak, ya gak? Iya dong. Manusia berencana, Allah berkehendak, itu pasti. Ya, buat kita umat Islam, segala sesuatu itu terjadi, betul tadi yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Haji Rahman Hussein tadi. Sesuatu itu terjadi bukan hanya semata-mata karena tangan dan fisik kita aja, ya, tapi semua terjadi atas izin Allah, atas cawe-cawe, campur tangan, meddling dan intervensi dari Allah. Itu bisa terjadi. Kalau kita udah berusaha sedemikian rupa, nah kita udah bekerja sedemikian keras gitu, tapi kita belum dikasih kaya sama Allah, ya memang rezeki kita dikasih Allah cuma segitu. Karena Allah juga punya rasa kekhawatiran. Kalau kita dikasih rezeki yang lebih, dikasih sesuatu yang lebih, takutnya ntar malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Allah tuh juga punya rasa kekhawatiran, teman-teman. Allah itu juga punya rasa kekhawatiran, sekali lagi. Jadi makanya teman-teman semuanya, kita sekali lagi ya, saya ajak teman-teman semua, tolong kurangkan berfokus kepada hal-hal Pak Karim ya. Tolong kurangkan fokus kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendaliin, karena itu bisa memicu stres, teman-teman. Karena kita terlalu memikirkan jauh banget ke depan. Ya, kita terlalu memikirkan bagaimana seakan-akan kita hidup di Mars,
Lah padahal kita masih di bumi bukan di Mars. Kayak gitu, itu yang bikin orang tuh jadi cepat stres. Dia cepat depresi, dia cepat masuk rumah sakit jiwa tuh gara-gara itu salah satunya. Saya analogikan aja kayak gitu, kita masih di bumi tapi pikiran kita udah kayak kita bagaimana memikirkan caranya hidup di Mars. Lah kita hidup di bumi mah fokus dengan hidup kita di bumi aja tong. Ntar kalau situ udah ke Mars baru pikir gimana caranya biar bisa bertahan hidup di Mars gitu teman-teman. Makanya jadi kalau saya boleh bilang, kita jangan terlalu inilah dengan apa? Terlalu inilah dengan apa itu? Dengan apa? Dengan hal-hal yang berada di luar kendali. Tetap fokus pada hal yang bisa kita kendaliin aja dulu. Contoh misalkan, contoh yang bisa kita kendaliin apa? Yang terjadi sekarang, yang kehidupan kita sekarang teman-teman. Contohnya, biar kita bisa dapat pekerjaan apa contohnya yang bisa kita lakuin? Satu, tingkatkan kemampuan, tingkatkan keterampilan, upgrade skill, upgrading your skill, upgrading your knowledge. Yang kedua, perluas jaringan, perluas koneksi, expanding connection, expanding relations, ya. Connect with more people. Itu kan bisa kita kendaliin, ya kan? Makanya kenapa kayak banyak yang orang masuk karena ordal. Ya karena faktor koneksi. Connection matters, relation matters. Ya kan banyak tuh disinggung ordal. Lama-lama ordal, ya kan? Itu kan karena connection matters. Ya. Relation matters. Simple kan? Ya simple. Di samping kalau kerja keras tadi betul yang dibilang, nalurinya kita sebagai manusia. Kerja keras, usaha, itu naluri kita sebagai orang, naluri kita sebagai manusia. Betul tadi yang dibilang. Itu saya nggak nafi, nggak bantah yang kayak gitu. Makanya rekan-rekan sekalian, jadi para pemirsa ya, jadi supaya hidup kita tidak terlalu stres, ingat, fokus apa yang bisa kita kendaliin. Dan fokus pada kehidupan kita sekarang teman-teman. We live in present day. We are not living tomorrow. We are not living the future. Ya, we are not living the far future. Belum. Tapi kita hidup tuh sekarang. Fokus aja dengan yang sekarang teman-teman. Kayak tadi, gimana cara kita bisa dapat pekerjaan? Ya itu tadi, upgrading your skill, upgrading your knowledge, expanding your connection, expanding your relations. Ya, improving your CV, ya, fixing your CV kalau memang di CV ya mungkin ada yang nggak begitu sesuai, nggak begitu menarik, ya kan? Coba di fix lagi CV-nya, dibagusin lagi CV-nya, gitu. Resume-nya dibenerin lagi, gitu aja. Begitu terus sampai nanti ketemu pekerjaannya yang sesuai. Begitu teman-teman. Itu hal yang bisa kita lakuin. Urusan diterima apa kagak entar, itu mah bukan dalam kendali kita. Ya kecuali kalau itu perusahaan punya nenek moyang buyut kita. Oh, perusahaan keluarga misalkan, itu lain urusan. Nah kalau perusahaannya orang, ya udah. Yang penting kita udah coba, yang penting kita udah bisa lakukan yang bisa kita lakukan, lakuin apa yang bisa kita kendaliin, that's it. Urusan mau diterima apa enggak, mau di call apa enggak, mau di interview apa enggak, itu urusan nanti teman-teman. Supaya apa saya ngomong kayak gini? Supaya kita hidup gak terlalu stres. Supaya kita gak terjelembab di dalam anxiety yang terlalu dalam.
supaya kita nggak terjatuh ke dalam depresi yang benar-benar severe gitu, severe depression atau severely depressed. Baik, kita nggak jatuh ke situ. Makanya kenapa saya ngomong begini. Ini juga berlaku buat saya sendiri omongan ini. Jadi that's it ya. Terus misalkan kalau banyaklah yang bisa. Ini berlaku buat semua lah intinya. Jadi pada intinya focus with your present life. Do something that you can manage. Focus on what you can control. Focus on what you can manage. Udah itu aja. Contoh lagi misalkan, kalau nggak pengen jatuh dalam kemiskinan, kalau kepengen tetap produktif, kalau itu banyak yang bisa dilakuin. Ya, saya berkali-kali bilang, pakai uang, menggunakan uang, using your money, itu ada ilmunya, itu ada caranya. Ikut apa itu namanya? Seminar-seminar atau webinar yang ngajarin bagaimana cara pakai duit yang benar. Bagaimana cara menggunakan uang dengan benar, dengan bijak, dengan baik. Gitu. Kan banyak tuh, mau itu yang free ataupun yang paid atau berbayar. Ya. Kalau yang berbayar ya saya pikir apa tuh? Kalau yang berbayar saya pikir nggak perlulah kita berperhitung-hitungan apa untuk investasinya. Hitung-hitung tahu lah bagaimana cara menggunakan uang dengan baik dan benar. Ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali.